Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Nadir SPDI MPD selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah ini, dan yang saya hormati juga Dewan Guru serta staf-staf karyawan, dan tak lupa juga teman-temanku yang selalu bahagia ini. Pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, sehat, rahmat, hidayah serta inayah. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman naik unta ke zaman naik astrea, atau disebut juga zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di yaumul kiamat. Allahumma amin. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Muhammad naik ke langit, atau disebut juga Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, atau sekarang sering disebut juga Palestina. Nabi itu ke Palestina bukan hanya naik kendaraan yang sering kita naiki sekarang ini, misalnya pesawat, mobil, motor, sepeda, bajai, becak, dan lain-lain. Tapi Nabi Muhammad menggunakan kendaraan yang dari surga, yaitu buraq. Buraq itu ialah binatang yang bertubuh putih, panjang, lebih besar dari himar atau keledai, dan lebih kecil dari bihal atau kuda. Secara umum, buraq ini digambarkan sebagai kuda putih yang sangat indah, dengan bulu yang bersih dan kinclong. Di dalam Al-Quran dikisahkan cerita tentang Isra Mi'raj dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Pada perjalanan Nabi Muhammad menemui suatu kaum yang menanam benih dan langsung tumbuh dan bisa langsung dipanen di hari itu, di jam itu, di menit itu, dan di detik itu juga. Seperti para mujahid fisabilillah, yang artinya orang yang mati di jalan Allah. Nabi Muhammad juga bertemu sekelompok kaum yang menghantam-hantamkan batu ke kepalanya sendiri sampai hancur, lebur, dan berulang-ulang. Artinya kaum itu adalah manusia merasa berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah beliau sampai di Baitul Maqdis, atau disebut juga Masjidil Aqsa, dan sholat di situ, Nabi Muhammad SAW ditawari 2 bejana. Yang satu berisi air khamar dan yang satunya lagi berisi air susu. Untung saja beliau memilih air susu. Andai saja Nabi memilih air khamar, bisa jadi umat Nabi menjadi pemabuk sekarang ini. Nah, itulah perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad. Sekarang Mi'rajnya Nabi. Mi'rajnya Nabi ialah menaiki buraq ke langit. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam ialah nabi ataupun manusia pertama kali di bumi ini.
Sedangkan di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Terus naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga beliau bertemu Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh beliau bertemu Nabi Ibrahim. Setelah sampai di langit ketujuh, akhirnya Nabi sampai juga di Sidratul Muntaha. Dan di sanalah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah mewajibkan Nabi sholat 50 waktu sehari semalam atau 24 jam. Tapi Nabi pun meminta agar diringankan lagi. Akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam atau 24 jam. Untung saja Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Kalau tidak, wallahu a'lam. Bersyukurlah kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Karena waktu yang cukup mepet hanya 7 menit. Apabila saya ada kesalahan, tutur kata yang kurang baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Undur mangqala wa la tangdur mangqala. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.